Halo, selamat siang Sobat Antara Motor. Nah, jumpa lagi nih di YouTube channel Antara Motor. Di video sebelumnya kita udah banyak banget nih nge-review tentang harga-harga cash murah. Nah, buat teman-teman mohon maaf banget karena promo tersebut udah habis. Karena harga pembelian sekarang juga udah lebih mahal daripada sebelumnya nih. Makanya kita naikin harga ibaratnya kayak harga normal lagi. Karena banyak banget yang ngomongin gua nih, nanyain masalah harga. Nah, katanya, "Bang, kok harganya nggak sama ya kayak yang di YouTube?" Gua kasih tahu buat teman-teman, karena yang gua review di YouTube kemarin sekitar 80%-an udah laku. Nah, karena kita udah masuk lagi stok baru dengan harga pembelian yang lebih tinggi nih. Nah, untuk teman-teman yang udah beli kemarin dengan harga yang murah banget, yang sama kayak di postingan, tolong komen di bawah ini biar teman-teman yang baru nanya sekarang mereka paham. Nah, di video kali ini gua bakal ngebahas tentang pembelian lewat kredit. Nah, mulai dari nanti persyaratannya apa, ketentuannya seperti apa, sampai leasingnya apa, dan gua bakal ngasih tahu juga untuk berapa DP-nya lewat beberapa unit ini sebagai simulasinya. Nah, yang pertama gua bahas dulu nih. Gua pengen ngebangun lagi kepercayaan diri nasabah, karena selama ini nasabah yang datang atau nanya ke gua itu mereka lebih pesimis karena pertanyaan mereka selalu, "Bang, kredit lagi susah ya? Kredit lagi nggak bisa ya?" Sebenarnya nggak, sebenarnya bisa-bisa aja. Nanti gua bakal jelasin syarat dan ketentuannya. Yeah. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Oke bro, hari ini gue kebetulan diundang sama kepala marketing dari Antara Motor. Selamat malam nih mas. Hari ini Selamat malam. gue Mas Jun yang kemarin sama Mas Panji ikut ngobrol-ngobrol terkait dengan proses merubah motor bekas menjadi rasa baru. Nah sekarang gue konsennya lebih kepada bagaimana cara memiliki motor dari Antara Motor, karena yang gue tahu itu beli motor itu ada cara kredit sama cara cash. Ya, Nah kalau cara betul. cash gue yakin semua orang awam udah pasti bisa lah. Ya. Cuma permasalahannya kalau cara kredit nih. Nah kredit ini yang gue tahu itu kan ada yang memang dia punya pekerjaan, ada yang enggak. Nah sekarang gue pengen sama Mas Ari Abimanyu nih, tolong dijelasin kira-kira caranya gimana sih biar bisa punya punya motor dari Antara Motor. Oh, oke ya. Hmm. Yang pertama-tama itu ya, jadi begini. Kita pengen punya motor tuh, kalau kita membeli itu ada dua cara, cash dan kredit. Kalau cash kita nggak usah diomongin lah mas ya. Cash itu kalau orang punya duit tuh pasti bisa beli cash. Nah, Oke, yang mau kita bahas di sini prosedur bagaimana prosesnya ketika seseorang mengajukan kredit. Jadi begini. Untuk saat ini ya, proses kredit itu bisa dibilang memang kalau kata orang-orang sih ya agak selektif ya. Selektif itu bukan berarti nggak bisa. Bisa. Cuman memang ada ketentuan yang memang harus dipenuhi oleh seseorang yang mau kredit. Jadi syarat-syaratnya sebenarnya cukup gampang, mudah gitu loh. Pertama itu KTP, KK. Itu memang data mandatori wajib. Slip gaji, lalu ada yang namanya kalau ada SK pengangkatan karyawan kalau ada. Nah, kalau memang diperlukan juga biar lebih lengkap datanya, kalau ada rekening listrik atau PBB bisa dilampirkan. Jadi datanya tuh bisa di awal tuh benar-benar lengkap gitu loh. Oke, Mas Ari sedikit Ya. gue potong ya. Jadi, ternyata kalau di luar itu bilang kredit motor itu ribet, pas gue udah ngobrol sama punggawanya Antara Motor ini, ternyata simple banget ya. Simple. Jadi kalau nih tadi kita ngebahas tentang seseorang yang memang dia karyawan formal. Itu aja. Oke. Kalau yang secara formal intinya gue paham lah. Sekarang Ya. kalau misalnya itu karyawan formal ya. 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 Kalau misalnya dia itu bukan pekerja lah, entah pekerja apa PNS atau karyawan swasta gitu, atau dia misalnya punya usaha tapi dia pengen kredit motor. Nah persyaratannya apa nih? Karena kan nggak punya SK dia. Ya, Nah, jadi gini ya. gitu. Jadi kalau untuk wirausaha ya, kita bicara wirausaha atau wirausaha swasta ya. Itu syaratnya sebenarnya juga hampir-hampir sama.
Pertama KTP KK, itu udah pasti ya kan. Terus namanya orang usaha itu pasti ada yang namanya dia punya namanya SKU ya. Nah SKU itu pasti SKU. Lalu sama bon usaha dia dilampirkan. Sama kalau memang perlu foto usahanya difoto dilampirkan, atau mungkin kalau memang dia lebih like video kegiatan atau foto kegiatan dilampirkan aja. Oke, jadi gue paham. Jadi Bro and Sis, kalau gue tangkap dari omongan Mas Arya Bimanyu nih ya, terkait dengan perbedaan antara karyawan formal sama wira swasta, itu yang bedain cuma statusnya aja. Kalau karyawan, lu harus ada SK pengangkatan. Entah itu namanya karyawan tetap atau karyawan honorer, pasti ada SK-nya. Kalau usaha, lu cuma cantumin SKU. Setahu gue SKU, surat keterangan usaha, itu yang ngeluarin kelurahan lah. Kelurahan gampang. Jadi yang gue tangkep malam ini, yang gue udah sediain waktu 2 jam buat ngobrol panjang lebar masalah kredit, ternyata nggak ribet-ribet banget. Caranya tinggal datang aja ke showroom atau gimana? Atau by phone atau by WA atau apa? Jadi biar lebih jelas lagi. Jadi kalau untuk proses pengajuan ya, karena kita di sini juga main online ya. Kalau mau datang monggo, kita lebih seneng. Tapi kalau memang ada posisi nasabah yang jauh, untuk nggak mungkin kan kita ada di wilayah sekitar Jakarta, Depok, Cimanggis ya. Kalau ada nasabah dari Bekasi atau Tangerang nggak mungkin dia datang. Kita hanya bisa prosesnya by WA. Pengajuan cukup by WA, mengisi data, lalu syarat-syarat semua difotokan. Nah, nanti dari pihak Adira ada yang berkunjung untuk melakukan survei ya. Jadi ini gue ambil kesimpulan lagi, ternyata jarak itu tidak menjadi masalah buat Bro and Sista yang pengen ngambil ketika motor proses selesai. Cara ngambil motornya nih sekarang nih gimana nih? Apa misalnya anggaplah namanya Jabodetabek, ini posisi ada di Jakarta Timur, ternyata yang ngajuin di daerah Bekasi. Apa dia harus datang atau sini ada fasilitas storing? Kalau bocoran dari Mas Panji sih ada fasilitas storing. Ya, jadi begini ya. Kalau untuk nasabah yang sudah disetujui atau di-approve dari pihak leasing ya, kita kabari ya. Dia pengajuan awal unitnya apa ya kan, kita by foto. Unitnya ini Mas, ini nih. Nasabah oke, kita kirim free. Jadi nasabah cuma nunggu di rumah, unit datang, DP dibayar. Berarti nasabah tetap punya hak, ketika dia nggak suka sama unit bisa nolak. Bisa. Mantap. Menurut gue itu mantap banget. Jadi ada win-win solution yang gue lihat di situ. Jadi dari pihak dealer juga nggak pengen unit cuma keluar aja, tapi dari pihak konsumen juga punya hak, ketika nggak suka sama unitnya juga boleh nolak ya. Boleh menolak ya. Karena jadi begini ya, karena kita main online, kita di sini juga dari awal antara motor ini berdiri mengutamakan kualitas ya. Jadi buat teman-teman yang ada di wilayah Jabodetabek, tidak usah khawatir kalau mengajukan kredit di antara motor karena motornya rusak atau bagaimana, enggak. Kita di sini ada yang namanya garansi mesin 1 tahun. Servis, kita punya workshop tersendiri dengan peralatan yang sudah cukup lengkap sekali. Silakan kalau memang ada apa-apa datang ke sini ke kita lebih senang karena untuk menjalin tali silaturahmi juga antara dealer dengan nasabah. Ini termasuk layanan purna jual. Nah, jadi semuanya kalau servis itu free. Jadi Mas Ari, ini gua potong lah intinya penjelasan yang Mas Ari jelasin juga ada clear, sesuai, malah ya gue balik lagi lebih dari ekspektasi yang gua bayangkan. Gue pikir ini katanya orang jelimet segala macam, ruwet segala macam, ternyata giliran gue dapat penjelasannya dari Mas Ari simple banget, nggak terlalu susah-susah amat. Jadi gue gitu aja. Oh ya sebentar, saya potong sebelum ditutup ya. Jadi gini ya. Buat temen-temen ya, kalau mau ngajukan kredit itu ya kan, pesennya cuma satu, ketika di awal itu syarat paling nggak dilengkapi semuanya. Yang tadi disebutkan tadi dilengkapi semuanya. Jadi untuk mempermudah proses juga, dan perlu diingat juga kalau kredit di kita ini ya kan, ketika data sudah lengkap memenuhi persyaratan semuanya, cukup di angka 10%. Catat 10%. 10% ya. Dari harga OTR. Gitu 10% dari harga OTR punya motor bekas rasa baru.
Oke, Mas Ari, thank you waktunya. Oke, siap. Gua langsung ciao lagi. Terus buat teman-teman yang mau bukti dari Antara Motor kalau dia benar-benar storing unitnya sampai ke nasabah, tunggu di video selanjutnya. Oke, Mas Ari, thank you ya. Gue Oke, ciao ya. siap. Sip. Gue tunggu undangan selanjutnya. Siap. Bye. Oke, itu tadi teman-teman untuk kriteria nasabah yang dapat dibiayai oleh leasing atau yang bisa ngambil kredit untuk kondisi saat ini. Nah, setelah ini jangan di skip dulu. Gua mau lanjut review beberapa unit beserta DP bayarnya. Makanya jangan di skip, tonton sampai habis. Halo Sobat Antara Motor, tadi gua udah jelasin untuk masalah kriteria nasabah dan ketentuannya. Nah, kali ini gue udah janji tadi bakal bocorin berapa DP-nya. Langsung aja. Yang pertama gue punya Beat FI 2019 B Jakarta Timur. Nah, untuk kreditnya Beat ini DP-nya sekitar mulai dari 1 juta. Nah, cicilannya teman-teman bisa lihat di bawah. Oke, jadi untuk Beat ini cicilannya bisa lihat di bawah, DP-nya mulai dari 1 juta. Oke, next ada Yamaha Vino Grande 2019 B Jakarta Timur juga. Untuk DP Vino Grande ini mulai dari 1,5 juta. Sama cicilannya teman-teman bisa lihat di bawahnya. Nah, next gua punya Beat FI CBS ISS, ini warna favorit sih, warna magenta. Untuk unit ini DP-nya mulai dari 1,5 juta. Sama cicilannya teman-teman bisa lihat di keterangan. Next, ini Mio S 2019. DP-nya mulai dari 1,3 juta. Cicilannya teman-teman bisa lihat yang udah tertulis. Oke, next kita masuk dalam nih. Nih, All New Vario 2019 B Depok, warna hitam. Untuk Vario ini DP-nya mulai dari 2,4 juta. Cicilannya teman-teman bisa lihat sendiri. Habis Vario kita lanjut ke Supra X 125 2019, registrasi 2020. Nah, B-nya B Depok. Nah, untuk Vario ini DP-nya mulai dari 1,6 juta. Cicilannya bisa lihat sendiri. Next ada Honda Sonic 2018, platnya B Jakarta Timur. Pajaknya hidup bulan 9 2020. Nah, Sonic ini DP-nya mulai dari 2 juta rupiah. Oke, udah. Nih, di pojok nih ada All New Scoopy 2020. Pajak B Depok, hidup bulan 3 2021. Jadi pemakaian kurang lebih baru 2 bulan pakai. Nah, untuk Honda All New Scoopy ini DP-nya mulai dari 2,2 juta rupiah. Next, geser ke belakang, ini ada Motorsport. Yang pertama ada All New CBR 2019. Nah, ini platnya B Depok, hidup sampai bulan 4 2021, panjang banget pajaknya. Nah, untuk All New CBR ini DP-nya dimulai dari 3,2 juta. Cicilannya teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, ini ada Honda CRF 150L 2019. Platnya B Depok, hidup bulan 1 sampai 2021. Nah, CRF ini DP-nya mulai dari 4,9 juta.
Oke. Next. Oh bro, ini nggak dijual ini bro. Ini punya Pak Sugianto, Bapak Kadif Mokas Adira se-Indonesia. Nanti kena marah saya. Nah kalau Ninja ini juga nggak dijual, motor keramat. Oke, itu aja mungkin simulasi kreditnya. Terus mungkin teman-teman bilang motornya dikit banget bang. Nggak, kita banyak stok di cabang lain. Cuman gue sengaja bikin nggak banyak-banyak biar nggak bosen. Ini hanya sedikit contoh simulasi kredit di Antara Motor. Nah kalau buat teman-teman mau lihat stoknya bisa lihat di website atau bisa langsung ke alamat di cabang lain, masih banyak. Oke, tetap Antara Motor ada. Kalau untuk kredit kita kasih gratis servis sampai lunas dan garansi selama 1 tahun. Nggak percaya nih ya, makanya kalau nggak percaya silahkan ambil unit di Antara Motor. Oke teman-teman, itu tadi untuk video kali ini gua bahas tentang kriteria nasabah yang dibiayai. Udah gua sebutin apa aja. Kemudian untuk DP bayarnya berapa aja, ketentuannya seperti apa aja. Jadi buat teman-teman yang mau kredit jangan takut. Pokoknya nggak ada ceritanya bertanya lagi, bang kredit lagi susah ya, nggak ada. Kalau teman-teman memiliki syarat yang gue sebutin tadi, langsung aja hubungin kita. Kita sangat welcome banget buat yang mau kredit, bakal kita bantu sampai jadi. Nah, buat yang pingin tahu info lanjutnya masalah kredit tadi, kita pakainya Adira ya. Leasing kita pakai tunggal Adira. Kemudian teman-teman bisa hubungin ke nomor marketing yang gue bikin di deskripsi YouTube kali ini, dan cabang-cabangnya juga udah ada. Atau teman-teman bisa kunjungi website kita antaramotor.com atau IG kita @antaramotor.com. Nah, akhir kata gue pamit, sampai jumpa di next video. Bye. Sorry bro, nggak jadi pamit. Gua belum bilang, jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, tolong like, komen, dan subscribe. Nah, jangan lupa share juga. Oke, kali ini gua beneran pamit.